Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum kelas D Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai susunan negara dan sistem pemerintahan. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah susunan negara. Istilah susunan negara ditujukan untuk menentukan apakah negara itu merupakan negara kesatuan atau federasi atau konfederasi. Contoh negara kesatuan adalah Republik Indonesia, dan ini jelas terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun negara federal adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat, biasa juga disebut sebagai negara serikat. Dan negara konfederasi pada hakikatnya bukanlah negara, tetapi merupakan serikat atau perkumpulan masing-masing negara merdeka. Ikatan perkumpulan tersebut bisa karena kepentingan bersama atau perkembangan sejarah. Contohnya adalah Commonwealth. Negara kesatuan disebut juga unitarisme, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah suatu pemerintahan yang pemerintahnya adalah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur seluruh daerah. Jadi tidak terdiri dari beberapa negara yang berstatus negara bagian atau negara dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan melaksanakan pemerintahan negara, baik di pusat maupun di daerah, serta di dalam atau di luar negeri. Macam-macam negara kesatuan. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, maka semua urusan diurus oleh pemerintahan pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Contohnya, Jerman di bawah Hitler. Nah, yang kedua ada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam sistem ini, maka kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Contohnya Republik Indonesia. Selanjutnya adalah materi mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Dalam arti luas, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Sekarang ini, sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan yang baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah diberlakukannya pemilu 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas dua bagian, DPR dan DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan dan persetujuan dari DPR. Ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk undang-undang dan hak budget. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks dan balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Sebelum diadakannya amandemen Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertulis, menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang berbunyi A. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. B. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara bertahap, yaitu amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga pada tanggal 10 November tahun 2001, amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia: yang pertama, presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Yang kedua, pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Ketiga, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Selanjutnya, kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. A. Ada kecenderungan terlalu kuat otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. B. Sering terjadinya pergantian para penjabat karena adanya hak prerogatif presiden. C. Pengawasan rakyat terhadap pemerintahan kurang berpengaruh. D. Pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik kurang mendapatkan perhatian. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.